Ustadz dari tadi kok mandangnya ke sana, mandangnya ke sana. Kenapa tidak melihat ke depan? Saya takut terjadi fitnah. Padahal ceramahnya tidak tentang sedih. Kenapa dikasih tisu? Rupanya keringat. Oh, baru saya tahu. Allahu Akbar itu diteriakkan waktu mau perang, bukan waktu Ustadz ngelap keringat. Ternyata Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hambali, berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru kepada Malik bin Anas Maliki. Mereka punya silsilah ke atas. Oh, bulan. Maka kita mesti belajar. Saya nggak mau ikut ulama. Saya maunya langsung ke Quran. Baca Quran langsung. Ulama ini manusia. Mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Ngapain ikut ulama? Saya mau langsungnya ke Quran saja. Buka Quran kamu. Coba baca ayat. Fi qulubihim maradun. Apa artinya? Sebentar ya Ustaz, saya lihat terjemah dulu. Yang nerjemah itu siapa? Ulama, Kementerian Agama, Departemen Agama, disusun oleh para ulama. Tapi katanya nggak mau ikut ulama, kecuali yang ini. Kita semua ngikut ulama, betul? Yang nggak boleh itu hanya mazhab Syafi'i saja yang benar, lain daripada ini salah, masuk neraka jahanam. Surga itu isinya saya, istri saya, mertua saya, guru saya. Lawang surga itu luas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Rabbmu, wa jannatin, surga, arduhas samawat, luasnya seluas langit, wal ard, seluas bumi. Langit tak terbatas, bumi 7 lapis ke bawah, lebih luas lagi surga. Surga luas sekali, ngapain kamu kapling? Yang penting passwordnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Saya satu majlis dengan Habib Syekh, majlis solawatan. Habib Syekh solawat, saya tausiah. Habis itu Habib Syekh di sela-sela solawat, beliau tausiah pendek. Saya ingat ucapan Habib Syekh. Apa kata beliau? Sing Muhammadiyah mlebu nang surga, sing NU mlebu kabeh. Akhirnya orang NU masuk ke dalam surga. Ini masih kata Habib Syekh, dia kaget, dia lihat, loh ternyata orang Muhammadiyah ada. Masuk surga juga, sama. Akhirnya setelah mereka sama di dalam surga, rapat. Orang kita kan suka rapat. Rapat pemilihan. Tapi Allah Ta'ala sudah angkat semua. Sebenarnya yang merusak kita adalah kepentingan. Yang merusak kita adalah hasad. Makanya kita minta jauhkan. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ada Persis, Persatuan Islam. Ada Al-Wasliyah di Sumatera Utara. Ada NW, Nahdlatul Watan di Nusa Tenggara Barat. Ada Nahdlatul Ulama, Mbah Hasim Asy'ari dari Jombang. Ada Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ada Perti, Persatuan Tarbiyah Islamiyah dari Sumatera Barat. Semua ini adalah kendaraan organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, di bidang dakwah. Punya lembaga dakwah ke desa-desa tertinggal, punya pendidikan, punya sekolah pondok pesantren, bergedang di bidang kesehatan, ada rumah sakitnya. Maka banyak titik persamaan daripada perbedaan. Nahdlatul Watan, Nahdlatul Ulama, Persis, Perti, Al-Wasliyah, Al-Irsyad, Muhammadiyah, semuanya sepakat bahwa sholat subuh itu wajib. Betul? Tolong sebutkan satu ormas yang mengatakan sholat subuh sunat muakkad. Kalau ada, saya mau ikut. Gak ada, semuanya sholat berjamaah.
Ada Pak Ustadz yang mengatakan sholat nggak wajib. Terus gimana? Namanya mazhab eling. As-salatu khairum minan naum. Mas, nggak sholat, eling aja. Sudah, cukup. Ini bukan ahlus sunnah wal jamaah. Lalu apa namanya? Ahlun naum wal kasal. Orang yang suka tidur dan malas. Man nama, siapa yang tidur walam yusalli, sampai enggak salat subuh, balas syaitanu fi udhunih, setan kencing di telinganya. Untung Allah masih sayang, sehingga Allah yang Rahman, yang Rahim, ya Arhamar Rahimin tidak memperlihatkan mana tadi yang salat subuh, mana yang tidak. Semuanya sama. Tapi andai Allah tidak sayang, dia perlihatkan langsung tertulis WCS, WC setan. Sedangkan WC manusia aja bau setan, apalagi WC setan. Nggak mungkin bau manusia. Bersatu, kitalah yang paling mungkin untuk bersatu. Kenapa demikian? Pertama, Tuhannya berapa? Qul huwallahu ahad. Tentu kelanjutan itu hafal semua. Allahus samad. Qul huwallahu ahad. Allah esa, tunggal, tidak berbilang. Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik. Tidak ada sekutu bagimu, Allah saja, tidak ada yang lain. Allahnya satu, kiblatnya berapa kiblatnya? Satu. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bahasa yang dipakai dalam solat berapa? Satu. Ada orang solat pakai bahasa selain Arab? Tidak ada. Kalau ada, berarti dia sudah masuk penistaan agama. Tidak boleh. Lalu kemudian kiblat satu, Allah satu, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudah itu. Ada nabi susulan. Nabi KW 1. Gak bisa. Tapi cerdasnya bapak-bapak kepolisian, yang ngaku nabi ditangkap, yang ngaku Jibril pun ditangkap, dikonfrontir. Kamu ngaku Jibril? Iya. Kamu ngaku nabi? Iya. Nabi dapat wahyu dari siapa? Dari Jibril. Jibril pernah ngasih wahyu ke Nabi? Enggak. Nabi pernah dapat wahyu dari Jibril? Enggak. Tangkap. Oleh sebab itu maka amat sangat mungkin kita bersatu. Jerman pakai bahasa Jerman, Prancis pakai bahasa Prancis, Portugis pakai bahasa Portugal. Mereka dengan berbagai macam bahasa, dengan berbagai macam agama, tapi bisa mewujudkan satu mata uang. Itulah dia euro. Euro Pak Ustadz, terserah. Yang penting satu mata uang. Maka kita amat sangat bisa bersatu seperti yang dipakai pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dinar dan dirham. Uang emas dinar, uang dirham perak, sehingga kita tidak lagi pusing memikirkan apa yang disebut dengan mata uang, jatuh mata uang. Ketika kami mendapat beasiswa ke Al-Azhar Mesir tahun 1998, bersyukur, alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi di saat itu melambung $1 yang awalnya 2.500 menjadi 17.000. Melambung. Beberapa teman tidak berangkat, tapi Al-Azhar Mesir Masya Allah yang tidak berangkat langsung dikirim tiket. Kami yang berangkat sudah beli tiket duluan, menyesal. Kalau tahu begitu kemarin ngaku susah aja nggak berangkat. Tapi ternyata begitulah keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Cerita masalah bersatu, kita amat sangat mungkin bersatu. Tapi kenapa pada kenyataannya, jangankan menyatukan mata uang, jangankan menyatukan kesepakatan, tapi menyatukan solat subuh pun payah.
Masih ada orang yang tidak mau sholat subuh di masjid ini. Kenapa? Karena tidak pakai kunut. Saya nggak mau sholat di masjid Pak Ustadz. Kenapa? Karena berkunut. Padahal antara berkunut dengan tidak berkunut dua-duanya sah. Yang jadi masalah yang nggak sholat subuh. Berdebat masalah kunut dengan tidak kunut sampai jam 2 malam. Habis suara tegang urat leher. Ada dalilnya, nggak ada dalilnya, ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Besok pagi dua-duanya kesiangan. Masya Allah. Makanya kalau saya ceramah di suatu tempat diminta menjadi imam, Ustadz Somad silakan jadi imam. Tausiah subuh akan dipimpin oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA. Subuh ini beliau akan memimpin kita jadi imam. Silakan Ustadz. Batu. Karena saya tahu masjid itu masjidnya Muhammadiyah. Muhammadiyah nggak pakai kunut. Saya tidak ingin merusak jamaah yang ada di situ. Saya hanya berceramah tentang akhlak, tentang akidah. Maka imam tetapnya mana? Ada imam tetapnya, silakan. Karena saya di masjid dekat rumah saya, kalau saya jadi imam, bismillahnya jahar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian setelah rukuk, rakaat kedua i'tidal, samiallahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait. Amin. Wa afina fi man afait. Amin. Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum. Enggak usah pusing mikirin. Malah yang ribut makmumnya. Disuruh jadi imam nggak bisa, jadi makmum komen. Maka terkadang lebih hebat pemain bola atau yang nonton bola? Yang nonton. Itu seandainya tadi bolanya agak ke kanan sedikit, pasti gol itu. Padahal dikasih bola nendang belum tentu bisa. Mati tidak bisa kita minta. Mati bukan request. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walaupun sesaat, wala yastaqdimun. Setelah mati itulah baru kita akan merasakan kebahagiaan yang hakiki. Ini dunia hanya tempat persinggahan semata. Ini hanya tempat mampir sejenak, mengantuk, membawa kendaraan, mau pulang kampung, lalu kemudian mampir isi bensin, ada pijat gratis, lalu kemudian ya menggerak-gerakkan tubuh, istirahat, setelah itu lanjutkan perjalanan. Begitulah perjalanan. Makanya kalau bapak meninggal duluan, saya nggak boleh sedih. Kenapa? Karena hanya beda nomor kloter saja. Saya yakin dan percaya kalau Abdul Somad meninggal, orang di Bandung sedih, tapi mereka semuanya melepas. Ustadz Somad duluan, kami akan menyusul engkau. Itu yang kita ucapkan ketika lewat di makam. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Bagi yang hafal. Kalau enggak hafal, gerak-gerakkan aja mulut. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin. Keselamatan untuk kalian, wahai orang beriman. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, kami akan menyusul kamu. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami akan senantiasa berdoa kepada Allah supaya kami dan kamu sama-sama mendapatkan kebaikan. Itu doa kita untuk saudara kita yang sudah lama meninggal dunia, tidak sesuku dengan kita, tidak satu ormas dengan kita, dan kita tidak pernah mengkapling-kapling doa karena Nabi tidak mengajarkan itu. Ada orang Arab Badui doa, Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Ente nggak boleh doa begitu. Makanya kita selalu pakai inna. Allahumma inna nas'aluka salamatan. Inna, kami semua, doakan kita semua. Mungkin setelah acara ini kita akan berpisah, tapi kita tidak akan pernah putus bersatu dalam doa. Benci saya melihat dia Pak Ustadz, marah hati saya melihat dia,
Kenapa? Dia mobil baru. Hati saya panas. Kaca dia tutup. Setiap ketemu papasan, tenteng. Doakan dia di tengah malam. Tapi yang ini ngejek saya Pak Ustadz. Pagi, petang, siang, malam menteror saya. Maafkan dia. Jadi saya nggak boleh balas. Nggak boleh. Dilemparnya saya pakai batu. Lempar dia pakai bunga. Sudah 2 kali. Beri dia 2 tangkai. Yang ketiga, yakinkan potnya ikut sekalian. Jangan. Nabi melarang. Diucapkan bolak-balik orang-orang Yahudi. Assalamualaikum. Orang Islam kalau ketemu Nabi, Salamu alaik azkal azkiya. Assalamu alaik azkal azkiya. Tapi orang ini kalau ketemu Nabi, apa kata dia? Assalamu alaika. Kita mengucapkan salam pada Nabi. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaika. Peace be upon you. Peace, damai. Pipis, buang air kecil. Peace be upon you. Assalamu alaika. Keselamatan untukmu. Tapi orang Yahudi berkata, apa kata mereka? Assalamu alaika, matilah kau. Assalamu alaika, matilah engkau. Datang Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah? Dibalas, waalaikumsalam wal la'nah. Matilah kamu dan kamu dilaknat Allah. Apakah Nabi mengatakan terus tambah? Tidak. Apa kata Nabi? Mahlan ya Aisyah. Sabar hai Aisyah. Innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Allah suka melihat kita bersikap lembut dalam segala perkara. Dia sudah caci makimu ya Rasulullah. Kenapa engkau enggak balas? Aku sudah balas. Aku tidak dengar. Aku sudah balas. Apa balasannya? Wa'alaika. Wa'alaikum. Apa arti wa'alaikum? Kamu juga. You too. Podo sami mawon. Sama. Nabi tidak mau mengeluarkan kata-kata yang tidak benar, yang batil. Oleh sebab itu maka kita akan bersatu bersama kalau kita jaga ini. Imam Syafi'i solat subuh pakai kunut sampai meninggal. Buka kitab induk kitab. Dalam kitab Al-Um dikatakan, siapa yang solat subuh enggak pakai kunut, lupa, maka dia sujud sahwi. Itu mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Hambali, Ahmad bin Hambal, enggak pakai kunut. Karena dia meyakini hadis yang enggak pakai kunut. Beda. 2 orang yang berbeda. Satu di Baghdad, Irak. Satu di Mesir. Satu pakai kunut, satu enggak. Tapi ketika dalam doa, apa doa Imam Ahmad bin Hambal? Disebutkan dalam kitab Manaqib Imam Asy-Syafi'i. Da'autu li Syafi'i fi salati. Aku doakan Syafi'i dalam salatku 40 sanah. 40 tahun aku mendoakan Syafi'i dalam salatku. Kata Imam Ahmad bin Hambal. Apa doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ditulis oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan kedua orang tuaku, ampunkan sahabatku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Mudah-mudahan kita walaupun berbeda ormas, walaupun berbeda tata cara solat subuh dalam beberapa hal kecil, tidak membuat kita lupa saling mendoakan. Maukah Bapak Ibu mendoakan saya? Semuanya berkata mau. Andai pun tidak, anggukkan saja kepala. Menyenangkan hati orang beriman itu berpahala. Senyum saja. Tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Kita akan bersama, kita akan bersatu. Yang menyatukan kita apa? Saat lahirnya diazankan asyhadu an la ilaha illallah. Saat meninggalnya laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau anaknya dididik agama. Tapi kalau tidak, sabar ya Pak, dokter spesialis datang. Emang dokter bisa menunda ajal? Saya kalau sakit tetap ke rumah sakit. Anak saya lahir di rumah sakit. Tapi masalah rukun iman, boleh jadi yang mengatakan sakit lebih dulu mati daripada kita. Maka kita tetap berikhtiar berusaha, tetap bersahabat dengan bapak dan ibu dokter, tetap makan obat.
tapi keyakinan kepada Allah. La ilaha illallah, itu yang kita ucapkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditutup dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup. Wa 'alaiha namutu. Dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu. Dengan itu kita nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Idza sama'um fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibun tasarat, planet-planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan, naik air laut ke darat. Wa idzal quburu bu'sirat, semua yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Ketika semuanya dibangkitkan dan orang beriman akan masuk ke dalam surga, masuk beriman, masuk beriman, masuk beriman, masuk. Dan orang beriman bertanya, ya Allah, jamaah Al-Fat yang dulu sama-sama dengan kami waktu acara TV One itu mana? Kok mereka nggak ada di sini? Kata malaikat, mereka transit. Izinkan aku untuk memberikan mereka syafaat. Itulah syafaat orang beriman. Dia tidak mau masuk surga sendirian. Akhirnya diberikan Allah protek, diberikan Allah dia tidak kena api neraka. Dia cari sahabatnya itu yang satu jamaah dengan dia, walaupun imannya sebesar biji sawi, diselamatkannya. Ada syafaat Quran, ada syafaat Nabi Muhammad, ada syafaat malaikat, ada syafaat orang beriman. Maka mudah-mudahan kita bisa saling memberikan syafaat nanti di akhirat. Kiai, engkau orang soleh, kalau kau tidak menemukan aku nanti di akhirat, tolong cari aku. Habib, engkau orang baik, mengalir darah Rasulullah dalam tubuhmu. Nanti kalau kau tidak melihat aku, carilah aku. Jamaah pun ngomong ke saya, Ustaz, pandang wajah kami baik-baik, Ustaz. Kalau engkau tidak melihat wajah kami nanti di surga, ente kok yakin sekali masuk neraka? Engkau katakan aku lebih mulia karena aku Ustaz. Jangan-jangan nanti waktu di surga, waktu mau masuk, sampai ke dalam aku tanya, malaikat, jamaahku yang dulu mana? Mereka di atas Ustaz, VVIP. Mereka lebih dulu masuk daripada engkau. Kita berharap semuanya masuk ke dalam surga Allah insyaAllah. Bersihkan hati. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, walaupun sebesar biji sawi. Takbir tadi mengusir setan, karena ketika takbir dikumandangkan setan lari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh! Anjing melolong. Kenapa anjing melolong? Melihat setan lari. Walaiha duratun. Setan lari sampai terkentut-kentut. Setan itu kentut Pak Ustaz. Ya, hadis yang ngomong. Duratun artinya kentut yang berbunyi. Kalau yang enggak bunyi, fusaun. Fusaun enggak bunyi. Duratun berbunyi. Bau enggak bau, sama. Lari. Itulah mengapa kita bertakbir keras, kuat. Supaya kalau ada yang ngantuk-ngantuk, setannya lari. Mana tahu ada teman di sebelahnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lari setan. Mana ada ustadz baca ruqyah pelan-pelan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Bacanya kuat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Inna syaitan, sesungguhnya syaitan, qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa menggoda orang yang sholat. Kalau setan melihat orang sholat, dia tidak lagi goda orang itu. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Hai orang yang sholat, sembah aku. Qad ya'isa, dia sudah putus asa. Lalu orang yang sholat itu dia goda apa? Walakin fit tahrish, dimasukkannya ke dalam hati orang yang sholat itu berikhtilaf, berkelahi, bertikai, berkonflik, permusuhan di dalam hati orang yang sholat. Betul? Jangan heran satu masjid, satu shop. Kenapa satu shop? Memang masjid itu nggak pernah lebih dari satu shop.
Satu masjid, imamnya sama, sopnya sama, tapi kelahi. Orang kalau mau masuk masjid itu langsung sholat. Sebelah kanan penuh, sebelah kiri, kiri kanan penuh, sop belakang. Ini orang kalau masuk masjid ngelihat dulu, si Anu sebelah mana ya? Dia sebelah kanan, saya sebelah kiri. Dia kiri, saya di kanan. Akhirnya sampai suatu hari lupa masbuk. Mau cepat-cepat, Allahu Akbar. Rupanya dia di sebelah. Yang kamu pertahankan itu ego sombong kamu. Apa yang membuat kamu berkelahi? Makanya jelas dikatakan la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Siapa itu? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Semua yang hadir ini datang niatnya dua. Satu, silaturahim. Dua, ukhuwah Islamiyah. Saya dengan bapak enggak ada hubungan silaturahim. Karena yang namanya silaturahim, kakek saya satu, kakek punya anak dua, anaknya punya anak lagi, antara cucu dengan cucu itu satu rahim, karena nenek mereka dulu satu. Tapi antara saya dengan bapak ibu di Bandung beda. Saya orang Melayu dari Sumatera, bapak ibu orang Sunda. Kumaha atuh dama? Jangan panjang-panjang, saya ngerti itu aja. Kita nggak ada hubungan. Tapi kalau diurut ke atas, ternyata kita masih satu rahim, yaitu rahim Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Keturunan Adam kan? Sama. Ada yang sekarang ngaku nggak keturunan Adam, kata dia keturunan monyet. Makanya nggak mau silaturahim. Semuanya kita ini dari Adam. Kullukum min Adam, semua dari Adam. Wa Adam min turab, Adam dari tanah. Maka lihat asal kejadianmu, kau tidak akan sombong, kau akan bersatu untuk selamanya. Adapun perbedaan-perbedaan, Ustaz, jadi kita dari tanah. Iya, teman saya itu kok selalunya mau bertikai saja. Mungkin dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apapun alirannya, apapun ormasnya, apapun partainya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu bagaimana dengan kami? Mungkin kau bukan saudaraku dalam satu keyakinan, mungkin kau bukan saudaraku dalam satu akidah, tapi kau adalah saudaraku dalam satu kebangsaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dulu saya nggak pernah ngomong ini. Kenapa? Karena yang saya pahami kalau saya ceramah itu yang dengar orang Islam semua. Tapi ternyata ada saudara kita yang mendengar melalui internet. Dia tersinggung, loh kami kok nggak disebut? Ya salah sendiri, kenapa nggak masuk ke masjid? Yang paling enak jadi makmum. Paling enak jadi makmum, nggak usah pusing mikirin. Malah yang ribut makmumnya. Disuruh jadi imam nggak bisa, jadi makmum komen. Maka terkadang lebih hebat pemain bola atau yang nonton bola? Yang nonton. Itu seandainya tadi bolanya agak ke kanan sedikit, pasti gol itu. Padahal dikasih bola nendang belum tentu bisa. Nabinya kan satu. Iya. Loh, kok bisa ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali? Riwayatnya banyak, Mas. Saya nggak mau ikut Imam Syafi'i, saya nggak mau ikut Imam Hanafi, saya nggak mau ikut Imam Maliki. Saya maunya langsung kepada Sahih Al-Bukhari. Langsung aja ke Sahih Bukhari. Oh gitu ya? Iya. Jadi Sahih Bukhari itu siapa yang punya? Pokoknya Bukhari. Bukhari itu nama kampung, namanya Bukhara. Orang Bukhara disebut Al-Bukhari, orang Makkah disebut Al-Makki, orang Madinah disebut Al-Madani, orang Mesir disebut Al-Misri, orang Bukhara disebut Al-Bukhari, orang Bandung disebut Al-Bandungi. Nah, itu nama negeri asalnya.
sedangkan nama dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari. Dia punya guru. Siapa nama gurunya? Ahmad bin Hambal, meninggal 241. Ahmad bin Hambal punya guru. Siapa gurunya? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Syafi'i punya guru. Siapa namanya? Imam Malik bin Anas Maliki. Itu artinya kamu sama dengan mengatakan saya maunya ikut Ustadz Somad, nggak mau ikut Habib Ahmad Al-Kaf. Padahal Abdul Somad banyak belajar dari Habib Ahmad Al-Kaf. Kapan Ustadz belajar? Dari TV One. Saya nggak punya sanad langsung. Alhamdulillah dipertemukan Allah, bisa berjumpa, bisa bertatap muka. Selama ini hanya melihat beliau saja, hanya mendengarkan tausiahnya. Itulah gunanya silaturahim di alam nyata, jangan hanya di alam gaib terus. Ternyata Imam Bukhari berguru kepada Imam Ahmad bin Hambali, berguru kepada Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, berguru kepada Malik bin Anas Maliki. Mereka punya silsilah ke atas. Oh, bulan. Maka kita mesti belajar. Saya nggak mau ikut ulama, saya maunya langsung ke Quran, baca Quran langsung. Ulama ini manusia, mungkin saja salah, mungkin saja keliru. Ngapain ikut ulama? Saya mau langsungnya ke Quran saja. Buka Quran kamu, coba baca ayat. Fi qulubihim maradun. Apa artinya? Sebentar ya Ustaz, saya lihat terjemah dulu. Yang nerjemah itu siapa? Ulama, Kementerian Agama, Departemen Agama, disusun oleh para ulama. Tapi katanya nggak mau ikut ulama, kecuali yang ini. Kita semua ngikut ulama, betul? Yang nggak boleh itu hanya mazhab Syafi'i saja yang benar, lain daripada ini salah, masuk neraka jahanam. Surga itu isinya saya, istri saya, mertua saya, guru saya. Lawang surga itu luas sekali. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah pada ampunan Rabbmu. Wa jannatin, surga, arduhas samawat, luasnya seluas langit, wal ard, seluas bumi. Langit tak terbatas, bumi 7 lapis ke bawah, lebih luas lagi surga. Surga luas sekali, ngapain kamu kapling? Yang penting passwordnya sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah.